Selamat bergabung Sobat Kampung Seram, jangan lupa subscribe ya, agar cerita hantu semakin seru. Terima kasih. Kemiskinan dapat membuat akal dan iman seseorang goyah dan malah berakhir tragis. Mari kita simak cerita berikut ini. Judul, Babi Ngepet. Bab 1, Kemiskinan yang Membunuh Harapan. Di sebuah desa terpencil bernama Karangsari, hidup seorang pria bernama Wawan bersama istrinya, Sari, dan anak sematawayangnya, Alia. Wawan dulunya buruh tani, namun sejak sawah-sawah warga tergusur proyek tol, pekerjaannya lenyap. Istrinya menjahit seadanya, tapi penghasilannya tak cukup untuk makan sehari-hari. Setiap malam, Wawan duduk di depan gubuk reot mereka, menatap bulan penuh. Ia bukan hanya lapar akan nasi, tapi lapar akan harga diri, lapar akan pengakuan. Setiap kali melihat tetangganya yang mendadak kaya raya, ia selalu bertanya dalam hati, kok bisa mereka tiba-tiba punya mobil? Padahal dulu lebih miskin dariku. Desa Karangsari memang sedang aneh. Dalam 2 tahun terakhir, banyak warga yang tiba-tiba jadi kaya. Tak masuk akal. Warga seperti Pak Herman yang dulu pemulung, kini punya toko bangunan. Ibu Ati yang dulunya janda pemijat, sekarang punya rumah 2 lantai. Orang-orang desa mulai berbisik, mereka ikut pesugihan. Tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Sampai akhirnya, sebuah kejadian membuat Wawan mengambil keputusan paling kelam dalam hidupnya. Bab 2, Lelaki Misterius di Tengah Malam. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Wawan berteduh di warung kosong. Di sana, ia bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya tertutup caping lebar, dan tubuhnya kurus tapi berwibawa. "Sedang apa kau di sini, Wawan?" tanyanya dengan suara berat. "Sedang menunggu hujan reda, Pak," jawab Wawan, meski merasa heran, karena orang asing ini tahu namanya. Lelaki itu tersenyum samar. "Kau ingin keluar dari kemiskinan, kan?" Jantung Wawan berdetak kencang. Ia mengangguk perlahan. "Ada cara cepat. Tapi tidak murah. Tidak halal. Tapi pasti berhasil." Wawan tak menjawab. Hanya diam, menunggu kelanjutannya. Lelaki itu menyodorkan sebungkus kain hitam kecil dan berkata, "Kalau kau siap, datanglah ke hutan tua malam Jumat Kliwon. Bawa ayam cemani, darahmu sendiri, dan niat yang tak goyah. Jangan lupa, setelah ini tak ada jalan mundur." Setelah berkata demikian, lelaki itu hilang di balik hujan, meninggalkan aroma belerang dan ketakutan. Bab 3, Ritual Terlarang. Malam Jumat Kliwon. Hutan tua Karangsari diselimuti kabut. Angin berbisik seperti suara jeritan. Wawan berdiri di tengah lingkaran tanah yang dilumuri darah ayam cemani, dengan tubuh gemetar dan mata penuh ambisi. Ia membaca mantra dari kertas kuno pemberian lelaki itu, memotong jarinya dan meneteskan darah ke dalam mangkuk tanah liat. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari dalam kabut, muncul seekor babi hitam raksasa dengan mata merah menyala. Babi itu berdiri di 2 kaki, menyerupai manusia. Suara napasnya seperti desahan neraka. "Kau memanggilku, manusia hina?" Suaranya berat dan menggema. Wawan gemetar, tapi ia mengangguk. "Saya ingin kaya." Babi itu mendekat dan mencium bau darah dari tubuh Wawan. "Harga yang harus kau bayar adalah manusia. Setiap kekayaan yang kau ambil, seseorang harus kehilangan sesuatu, harta, akal, atau nyawa." Wawan, yang dibutakan kemiskinan, mengangguk. "Saya siap." Babi iblis itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar cincin batu hitam. "Kenakan ini saat kau ingin berubah. Tapi ingat, jika ada yang melihatmu dalam wujudmu yang sebenarnya, tubuhmu akan terbakar dan jiwamu jadi milikku." Bab 4, Kaya Mendadak, tapi berbau busuk.
Seminggu setelah ritual, Wawan mulai berubah. Ia tiba-tiba bisa membeli sepeda motor, lalu kulkas, lalu kulakan barang dagangan dan membuka toko kecil. Sari bertanya-tanya, tapi Wawan selalu menjawab, dari utang teman. Namun, setiap malam, satu demi satu warga desa kehilangan uang secara misterius. Celengan anak-anak hilang. Uang hasil panen lenyap tanpa jejak. Bahkan ada yang mengaku melihat babi besar berkeliaran malam-malam, namun menghilang begitu saja. Desa menjadi gaduh. Kepala desa mengadakan ronda tiap malam. Tapi setiap kali warga keliling, si babi licin seperti setan, tak pernah tertangkap, hanya meninggalkan jejak lumpur dan bau amis. Sementara itu, Wawan semakin kaya. Ia membangun rumah baru, membeli mobil bekas. Tapi Sari mulai curiga. Ia sering mendapati suaminya keluar tengah malam dan kembali menjelang subuh dengan tubuh bau tanah dan mata merah. Bab 5 Rahasia Terbongkar. Suatu malam, Alia sakit keras. Sari panik, tapi Wawan tak peduli. Ia malah bilang, kalau kamu gak kuat hidup miskin, jangan ganggu aku yang sedang berjuang. Sari menangis. Di malam yang sama, ia diam-diam mengikuti suaminya yang keluar rumah dengan membawa kain hitam. Ia mengendap-endap sampai ke pinggir hutan. Di sana, ia melihat kejadian paling mengerikan dalam hidupnya. Wawan meletakkan pakaiannya, mengenakan cincin batu hitam, dan berubah menjadi seekor babi besar berbulu hitam pekat. Ia lalu lari ke arah perkampungan. Sari nyaris pingsan. Tapi ia segera kembali dan melapor ke kepala desa. Malam berikutnya, warga membuat jebakan di sekitar rumah warga yang sering kehilangan uang. Saat si babi datang dan mencoba masuk rumah, warga mengepungnya. Babi itu panik, melompat-lompat, mencakar, bahkan mengeluarkan suara seperti manusia. "Wawan!" "Itu Wawan!" teriak Sari dari kejauhan. Babi itu menatapnya, lalu berusaha kabur. Tapi warga menyalakan obor dan mengejarnya. Begitu api menyentuh tubuhnya, babi itu menjerit seperti manusia, terbakar, lalu meledak menjadi abu. Di tengah kobaran api, terdengar suara tawa mengerikan, suara babi iblis itu. Bab 6 Akhir yang mengerikan. Keesokan harinya, tubuh Wawan ditemukan hangus di pinggir hutan. Hanya tersisa cincin batu hitam yang meleleh. Desa Karangsari geger. Sari jatuh pingsan, lalu mengalami gangguan jiwa. Alia dibawa ke panti asuhan, karena tak ada lagi yang bisa mengurusnya. Warga Karangsari jadi trauma. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka membakar kemenyan dan membaca doa. Mereka takut, jika ada warga lain yang nekat menempuh jalan gelap yang sama. Karena konon di hutan itu, suara babi masih terdengar. Dan setiap kali ada orang yang terdesak kemiskinan, suara itu akan membisik. "Mau cepat kaya? Aku masih menunggu. Bisa bantu."